Shalom, perkenalkan nama saya Dahlan Rohit Hamel, NIM 2101010048, kelas A, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai disiplin dan tanggung jawab. Disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disiplin adalah tata tertib atau ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Disiplin berasal dari bahasa Latin discer yang berarti belajar. Dari kata ini timbul kata disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Selanjutnya kita masuk pada definisi dari disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Selanjutnya, dua perkembangan makna disiplin antara lain. Yang pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Macam-macam disiplin. Yang pertama, disiplin dalam penggunaan waktu. Yang kedua, disiplin dalam beribadah. Yang ketiga, disiplin dalam masyarakat. Yang keempat, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain disiplin yang disebutkan di atas, disiplin juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, disiplin diri pribadi. Yang kedua, disiplin sosial. Yang ketiga, disiplin nasional. Selanjutnya kita masuk pada definisi tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu sehingga bertanggung jawab. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab bersifat kodrati. Artinya, sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Selanjutnya, macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri merupakan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Manusia mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan. Selanjutnya, pandangan Alkitab terhadap tanggung jawab. Bagaimanakah pandangan Alkitab soal tanggung jawab? Sejak penciptaan Allah telah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menguasai dan mengelola alam dan binatang-binatang yang ada. Manusia pertama, Adam, bukan saja ditempatkan di Taman Eden yang indah untuk menikmati saja, tapi Allah juga memberi tugas dan tanggung jawab untuk mengerjakan tanah dan memelihara Taman Eden. Dan juga
menamai binatang-binatang yang ada di Taman Eden. Jadi, manusia diciptakan dengan kodrat dasar untuk bertanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab, itulah yang dikehendaki Allah. Kesimpulan dari materi ini, tanggung jawab dan disiplin menjadi suatu syarat untuk menggapai hasil yang optimal dalam organisasi, baik organisasi dalam bentuk formal maupun non-formal. Sehingga dalam setiap peraturan di instansi atau perusahaan apapun mengenai kedisiplinan, pasti selalu ada. Hal ini disebabkan karena pentingnya pengaruh kedisiplinan dalam mencapai standar-standar organisasi. Sekian dari materi disiplin dan tanggung jawab. Diucapkan banyak terima kasih.